Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Toraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Pada chapter terbaru nanti, cerita akan berjalan dengan semakin seru. Berbagai hal menarik akan ditampilkan, baik itu peristiwa dalam Pulau Egghead maupun keadaan di dunia luar. Seperti yang kita tahu, tensi di Pulau Egghead telah semakin tinggi setelah kedatangan Kuma. Kuma akan bertarung melawan Gorosei Saturn di pulau masa depan itu. Walau Kuma sedang dalam keadaan cedera parah, tapi tentu duel mereka tetap menarik untuk disaksikan. Dalam pertarungan tersebut, kita akan melihat teknik-teknik menarik dari sang Gorosei. Dia tidak akan tetap dalam mode hybrid saja, melainkan dia akan berganti-ganti mode sesuai kebutuhan dalam pertarungan. Pengguna kekuatan Zoan memang bisa berganti-ganti mode, sehingga dapat disesuaikan dengan keadaan di medan tempur. Dalam pertarungan melawan Kuma, akan ada momen di mana Gorosei Saturn memasuki mode full Zoan, dan akan ada juga saat di mana dia menggunakan mode manusianya. Dalam mode full Zoan, Saturn akan memiliki wujud yang besar dan mengerikan, serta pertahanan yang sangat tangguh. Buah iblis yang Saturn konsumsi, jika dilihat dari bentuk perubahannya, kemungkinan besar adalah Zoan mitologi Ushi-Oni. Dalam mode full Zoan itu, serangan-serangan dari Saturn pasti berskala besar. Namun, kekurangannya mungkin terdapat pada kecepatan, karena dengan ukuran yang besar, Saturn tidak bisa bergerak dengan lincah. Sedangkan dalam mode manusia, Saturn bisa bergerak dengan lebih cepat dan gesit. Dalam mode tersebut, dia pun bertarung dengan mengandalkan haki dan tongkat yang dijadikan sebagai senjata. Haki Saturn benar-benar kuat karena serangan-serangannya bisa memunculkan efek petir hitam yang sangat masif. Selain itu, teknik bertarung yang dia kuasai pun benar-benar berbahaya. Kuma pasti akan terkena banyak serangan jika Saturn berada dalam mode manusia. Saturn pun dapat menggunakan suatu teknik unik untuk memunculkan api dan ledakan. Hal tersebut sudah pernah terlihat dari kemunculan awal Saturn di Pulau Egghead. Saat dia datang, ada kobaran api dan ledakan yang terjadi. Dalam pertarungan melawan Kuma nanti, api-api itu akan terlihat lagi. Belum diketahui apakah api tersebut berasal dari salah satu teknik buah iblis atau berasal dari teknik haki. Kekuatan dari Saturn memang belum sepenuhnya terungkap karena ada beragam teknik misterius yang dia miliki. Selain soal kekuatan api, teknik-teknik misterius lain dari Saturn adalah menyerang kepala orang lain tanpa menyentuh, yang bahkan bisa membuat kepala orang lemah seperti bawahan angkatan laut langsung meledak. Lalu, ada pula teknik yang membuat orang lain tidak bisa bergerak, seperti yang dia lakukan terhadap Sanji dan kawan-kawan. Namun, seiring berjalannya waktu, pasti kemampuan dari sang Gorosei itu akan terungkap satu persatu. Dalam pertarungan Saturn melawan Kuma, Kuma akan sangat terdesak. Namun ketika dia semakin terluka, maka Kuma akan melakukan hal yang sangat menarik. Kuma memanfaatkan kekuatan dari buah iblis Nikyu Nikyu no Mi untuk mengeluarkan rasa sakit dari dalam tubuhnya sendiri. Kemudian, rasa sakit itu akan dilemparkan kepada Saturn. Namun, Saturn berhasil menghindar, sehingga rasa sakit itu mengenai salah seorang marinir. Marinir tersebut akan langsung tumbang karena tak mampu menahan rasa sakit Kuma. Kemudian, Kuma pun mengeluarkan semakin banyak rasa sakitnya, dan itu membuat ratusan bahkan ribuan angkatan laut seketika langsung tumbang. Ada satu momen di mana Kuma melemparkan rasa sakitnya yang berukuran sangat besar, sehingga Saturn tidak bisa menghindar dan terkena serangan itu. Saturn langsung merasakan rasa sakit yang luar biasa setelah terkena serangan itu. Mau sekuat apapun tubuh seseorang, tetap saja efek dari kemampuan Kuma ini akan berdampak, karena teknik ini secara mutlak langsung menyerang tubuh lawan dari dalam. Dari reaksi Saturn yang terlihat sangat kesakitan, jelas menandakan bahwa rasa sakit yang Kuma alami memang sangat parah. Karena rasa sakit di tubuh Kuma sudah dikeluarkan dalam jumlah besar, otomatis tubuh Kuma pun sekarang menjadi membaik. Ini sama seperti ketika rasa sakit di tubuh Luffy dikeluarkan, setelahnya Luffy langsung pulih dan sembuh total. Keadaan pun menjadi berbalik, tubuh Kuma menjadi membaik sedangkan tubuh Saturn mengalami luka parah. Melihat apa yang Kuma lakukan akan membuat Saturn memuji kemampuan dari buah iblis Nikyu Nikyu no Mi. Tak heran buah iblis kuat dengan kemampuan yang sangat menarik itu dulu dijadikan hadiah turnamen yang diselenggarakan oleh Tenryubito.
Selain menampilkan keadaan di Pulau Egghead, chapter ke depan nanti pun pasti akan memiliki selingan-selingan yang memperlihatkan keadaan di dunia luar. Salah satu tempat yang akan ditampilkan adalah tempat di mana Kurohige sedang berada. Seperti yang kita tahu, sebelum kedatangan Angkatan Laut ke Pulau Egghead, terlihat ada kapal dari pihak bajak laut Kurohige yang mendekati pulau masa depan itu. Sepertinya, itu adalah salah satu komandan Titan yang mendapatkan misi tertentu di pulau tersebut. Namun, karena kekacauan yang terjadi, dia harus bersembunyi dan melihat keadaan. Komandan Titan yang ke Pulau Egghead itu antara Laffy atau Katarina Devon. Baik Laffy maupun Katarina Devon sama-sama bisa menyusup dan mengamati keadaan dengan baik, sehingga siapapun di antara mereka yang ada di Pulau Egghead dapat memantau keadaan saat ini. Kurohige pun akan mendapatkan laporan tentang situasi di sana, baik soal kedatangan Saturn, kemunculan Kuma, hingga kondisi Luffy. Bisa saja Kurohige tertarik untuk mengambil kekuatan Luffy, sebab setelah poster baru Luffy beredar usai peristiwa di Wano Kuni, telah diketahui bentuk wujud Zoan Luffy karena terpampang jelas di poster buronannya. Maka Kurohige akan menyadari betapa istimewanya buah iblis yang Luffy konsumsi. Dia pun bertaruh bahwa entah betapa buruk kondisi Luffy di Pulau Egghead sekarang, Luffy akan bisa lolos dari sana. Maka Kurohige menyiapkan rencana untuk memburu Luffy. Ada dua kemungkinan rencana Kurohige. Pertama, menghadang Luffy di jalur laut yang kemungkinan besar akan dilewati oleh bajak laut topi jerami. Kedua, menyerang Luffy di pulau tempat Luffy singgah usai dari Pulau Egghead nanti. Jika rencana kedua yang dijalankan, maka itu akan membawa Kurohige datang ke Pulau Elbaf, sebab di sanalah tujuan Luffy dan Vegapunk setelah pergi dari Pulau Egghead. Sementara Kurohige membicarakan soal rencananya untuk memburu Luffy, anak buahnya akan bertanya bagaimana dengan masalah Kuzan. Dari pertanyaan tersebut, jelas bahwa Kuzan telah menimbulkan masalah besar. Sepertinya, itu berkaitan dengan Garp beberapa waktu yang lalu. Bisa saja, Kuzan melakukan sesuatu yang membuat Garp bisa lolos. Sebab, nasib Garp sekarang masih misterius. Dia tidak dikabarkan mati, melainkan dia menghilang di Pulau Beehive. Kembali ke Pulau Egghead, keadaan di sana akan semakin kacau. Gorosei Saturn dan para marinir di dalam pulau akan menerima kabar bahwa armada mereka di lautan sedang diserang. Namun, mereka belum tahu siapa yang menyerang, sebab keadaan begitu kacau dan saluran Denden Mushi langsung terputus. Entah siapapun yang menyerang armada angkatan laut itu, yang jelas mereka merupakan pihak yang kuat. Hal tersebut akan membuat Gorosei Saturn sangat marah, karena berani-beraninya ada pihak dari luar yang ikut campur dalam masalah di Pulau Egghead. Keadaan pihak pemerintah dunia dan angkatan laut benar-benar terpojok. Selain Gorosei Saturn terluka parah dan banyak angkatan laut yang tumbang, di bagian pantai pun kapal-kapal angkatan laut diserang oleh pihak lain. Situasi di Pulau Egghead mulai berbalik. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1104. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraukun, Shambles.